Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika untuk kelas 11 peminatan. Dalam video ini akan kita lanjutkan tentang pembahasan persamaan trigonometri. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, dalam video ini akan dibahas tentang identitas trigonometri. Kita simak yuk sama-sama. Baiklah, sebelum kita bahas apa itu identitas trigonometri, baiknya kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan definisi. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi yang melibatkan fungsi trigonometri dan berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan. Nah, sebelum ke identitas trigonometri, ada rumus perbandingan yang harus kalian ketahui. Rumus perbandingannya apa saja? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah tangen X sama dengan sin X dibagi cos X. Yang kedua adalah kosekan X, rumusnya adalah 1 per sin X. Yang ketiga adalah sekan X, rumusnya adalah 1 per cos X. Dan yang terakhir adalah kotangen X, rumusnya adalah 1 per tangen X atau cos dibagi sin X. Lalu kita ke identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri sendiri ada 3. Yang pertama adalah dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua adalah tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Dan yang ketiga adalah kotangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, dalam 3 rumus identitas trigonometri ini, yang familiar dan umumnya sering digunakan dalam persamaan trigonometri adalah identitas yang pertama, yang ini. Ibu ulangi lagi, yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri adalah identitas trigonometri yang pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk identitas yang kedua dan yang ketiga bisa saja digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh soal ya. Nah, Ibu ambil soalnya dari soal UN tahun 2014. Ini dia, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Dengan X berada di antara rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi tugas kita adalah menentukan nilai X yang memungkinkan. Baik, Ibu akan bantu menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya ya. 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, dalam soal ini kita harus jeli. Unsur mana yang bisa kita ganti atau unsur mana yang bisa kita uraikan. Kalau kita lihat sin X, apakah kita bisa uraikan? Sin X adalah perbandingan trigonometri yang sederhana, tidak punya rumus lain. Berarti yang kita uraikan adalah yang ini, cos kuadrat X. Apakah kalian ingat rumus cos kuadrat X itu adalah rumus apa? Nah, kita lihat lagi ya. Cos kuadrat X ini adalah rumus yang terdapat dalam identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama adalah ini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita lihat baik-baik, ada unsur yang sama, cos kuadrat X dengan cos kuadrat X. Artinya, identitas trigonometri ini kita bisa jadikan bentuk lain menjadi cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Yang ini pindah ke ruas sebelah kanan jadi negatif sin kuadrat X. Nah, kalau sudah kita tentukan cos kuadrat X sendiri, nanti persamaan ini kita substitusikan ke sini, ke dalam soal ya. Soalnya ini, 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X dikurangi 4. Cos kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita ganti dengan ini, 1 dikurangi sin kuadrat X. Ini adalah perkalian dengan koefisien 2 di depan, artinya nanti angka 2 kita kalikan dengan setiap unsur yang ada di dalam kurung. Unsur yang pertama adalah 2 kali 1, hasilnya 2. 2 kali negatif sin kuadrat X, hasilnya adalah negatif 2 sin kuadrat X.
ke belakangnya sama ya. Tambah 5 sin X kurangi 4 sama dengan 0. Untuk memudahkan, kita kalikan dengan negatif. Nah, kita kalikan dengan negatif. Hasilnya adalah negatif 2 sin kuadrat X kali negatif, jadi positif ya, 2 sin kuadrat X. Positif 5 sin X kali negatif, hasilnya negatif 5 sin X. Negatif 4 kali negatif 4, hasilnya positif 4. Dan yang terakhir ada angka 2 di sini. Positif 2 dikali negatif, hasilnya negatif 2. Baik, kita pindahkan ke sini ya. Ini sama nih. Kita sederhanakan. Mana sih yang bisa kita sederhanakan? Kita lihat unsur yang terakhir ada 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Yang depannya masih tetap sama. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Masih ingat tentang faktorisasi? Kita faktorkan. Ada 2 unsur perkalian, yaitu 2 sin X kurangi 1, dan faktor yang kedua adalah sin X dikurangi 2. Tentunya ini sudah kalian pelajari pada materi di kelas 10. Ada 2 faktor ya. Nah, faktor yang pertama adalah 2 sin X dikurangi 1. Hasilnya sin X sama dengan 1/2. Atau faktor yang kedua adalah sin X dikurangi 2. Hasilnya adalah sin X sama dengan 2. Nah, nanti akan kita bahas X di sini yang memungkinkan adalah apa, sudutnya berapa saja, X di sini yang memungkinkan pun berapa saja. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya ya. Nah, ini dia adalah lanjutan pembahasan yang tadi ya. Tadi sudah kita tentukan faktornya ada 2. Yang pertama adalah untuk sin X sama dengan setengah. Jadi nanti kita akan tentukan nilai X berapa saja yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah. Tentunya pembahasan ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kalian masih ingat? Betul, ini adalah pembahasannya untuk menentukan nilai X. Yang pertama, untuk harga awal, sudut yang nilai sinnya sama dengan setengah adalah 30 derajat. Artinya, sin X sama dengan sin 30, berarti 30 ini sebagai, betul, alfanya sama dengan 30. Karena ini adalah persamaan sinus, berarti pola rumus yang dipakai adalah yang pertama. Ini dia polanya, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kita substitusikan untuk K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya didapat 30 derajat. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Dengan alfa sama dengan 30 ya. Maka X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Kita ganti untuk K sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang untuk faktor yang kedua. Tadi faktor yang pertama adalah ini. Nah, sekarang faktor yang kedua adalah sin X sama dengan 2. Kita akan menentukan X-nya yang nilai persamaannya adalah sin X sama dengan 2. Coba kalian perhatikan lagi tabel untuk nilai perbandingan trigonometri. Kalian bisa lihat untuk fungsi maksimal perbandingan trigonometri adalah 1. Jadi pada saat kita menemukan sin X sama dengan 2, artinya tidak mempunyai solusi. Jadi yang memenuhi adalah tadi sudah kita dapatkan X-nya 30 dengan 150. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sampai di sini ya pembahasan tentang identitas trigonometri. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya, pada video-video selanjutnya. Semoga kalian paham. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.